Bismillahirrahmanirrahim. Niki teng ayat walaqad karramna napa bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ngendikane pangeran nani rujuke teng pangeran nggih. Niki kaidah punipun nggih. Nah niki rujuke teng Allah Subhanahu wa taala. Niki penting kula aturaken nggih. Nah rujuke Allah Subhanahu artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah nggih. Karena istilahku mulyakno bani napa Adam. Aku Allah mulyakno bani Adam. Sehingga niki sitok-sitok nggih ben sampean ngerti. Rukun isnad teng mriki sing sebagai musnad ilah Allah. Berarti mulyane bani Adam niku mulya sing cara Allah. Terus mulya cara Allah nu sepundi? Nggih mulya cara Allah napa? Sepundi. Karena ada kemuliaan menurut manusia, misalnya wong sugih, presiden, menteri, orang kaya. Juga ana mulya cara ukurane sinten Allah Subhanahu wa taala. Lah nani rujuke teng Allah. Ini kalau terangaken. Ngendikane Allah taala Bani Adam iku tak mulyakno. Lan Bani Adam tak kei kesempatan iso memperdayakan nggih kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa laut. Dan mereka saya beri rezeki minat thayyibat, sesuatu yang positif. Misalnya bergizi baik, halal, terus punya dampak positif. Namanya apa? Thayyibat misalnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna apa? Tafdila. Terus Bani Adam niku kemuliaannya di atas rata-rata makhluk yang lain. Ayat ini menjadikan ideologi besar dunia. Ini rungokno tenan iki ben sampean nak ketemu pangeran selamat nggih. Iki pancen angel Mas ngaji niku niate kudu golek selamat ning Allah Subhanahu wa taala. Kula terangaken nggih. Niki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah, ning ngarepe sampean ku gampang, ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang diperancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah. Bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sampean tangkel. Maksudnya seperti Gus, maksudnya ngeten. Kita hidup misalnya di zaman jahiliyah. Anak putri dari awal dianggap beban ekonomi, sehingga punya tradisi nak di anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial, secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem. Lagi lahir sudah dianggap berapa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama, tapi lewat KB. Masih tidak satu tapi pinter dua. Romolan rata-rata kiai ku tentang kabeh. Niki kula cerita. Artinya anak tiap lahir cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh produksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk, misalnya daerah transmigrasi. Tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem, setiap kelahiran dianggap apa? Problem. Terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri, ya? Menciptakan ukuran-ukurannya apa? Sendiri. Begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Nah, cara ideologi Kristen, anak lahir itu membawa dosa sehingga punya utang jasa sama Yesus karena Yesus yang menebus apa? Dosa. Tapi kalau kita ideologi Islam, buat anak gento, buat anak bajingan, lagi lahir precet, tetap yuladu alal fitrah, dia tetap anak yang apa? Suci. Niki sampean perhatikan. Nah, sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial. Ini mulane bener nggih fasodaqallahu azim ketika Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada akhirnya manusia itu nanti hijab
Kena hijab ngeten nggih. Contohnya ini pentingnya ngaji ngawak kula. Misalnya kula nu seneng Quran. Seneng maca tasbih, seneng ngaji, seneng mulang. Sehingga dua anak pertama itu seneng. Aku mesti mati. Nak mati kudu ana sing terusno agama. Anak-anakku lanang iso terusno agama. Senenge ra karuan, yo bandingane agama. Ini pentingnya cuci otak. Paham ya? Nak wong kedonyan ki ngoten. Duwe seleb, duwe gudang, duwe sawah, duwe tuwegal. Boleh ora duwe anak utawa anak wedok-wedok. Ngenakno mantuku. Bareng precat lanang senenge ra kuan, ora kelyo. Keli udah bek nilai-nilai dunia. Ya saiki kena utek wong wedok-wedok sing trafficking. Wah iki bayi apik larang regane nggih. Tenggene Pulau Kucing perbatasan Malaysia Kalimantan itu wonten trafficking perdagangan anak. Bayi lahir dianggap aset ekonomi. Nak gak pincang, gak picek, wah larang. Makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta di Kucing itu bukan kriminal prostitusi. Kriminal wong nakal produksi anak. Engko anak di napa? Ditu. Iya sing ngaramno wartawan ora pati setuju. Wartawan panjang dosa, penggane ngrasani wong. Tapi hikmahnya yo gede. Umpama ora ono wartawan, berita-berita ngono itu tidak diekspos secara nasional. Karena yang punya sigi, yang punya lusur, yang punya sidik itu hanya wartawan. Dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap nopo trafficking itu pelaku-pelaku penjualan nopo anak itu. Nah, ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang. Kalau orang agama dianggap aset agama, ini penerus agama. Kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan. Kalau trafficking dianggap aset ekonomi. Berarti PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif, yaitu dianggap sebagai aset apa? Agama. Kalau sampai kiai-kiai itu gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak, maka nanti kegagalan akan terus jalan. Karena nanti orang melihat anak sesuai desain, sesuai jalan otaknya masing-masing. Yang kalau nanti delok teng TV, kalau kan sering penelitian, selain delok teng TV sering penelitian. Direktur anak jalanan teng Jogja nu kanca akrab kula. Teng rumah singgah. Itu problemnya itu memang begitu. Orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih seneng produksi anak. Wong nakal sing produktif, sing tukang bayi. Niku dibuai secara nakal juga. Kemudian nanti anaknya apa? Dijual. Belum nanti di Kucing, di perbatasan Malaysia dengan Kalimantan Barat. Itu ngeri betul. Sementara kita masih berkutat, itu tidak bisa. Mengenai Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang manak. Asal anak iku dadekno banggaku. Iso mbok hitung to, misalnya anak 10 kere kabeh busung lapar banggane ning ndi. Dadi aja jumlah ketok, tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang motone hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis itu sing ana banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten iki kula cerita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB, nggih rata kiai setuju. Saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas napa hidup yang lebih napa baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya nih. Ben sampean ngerasa dosa nak melarat teman-teman ben ngerasa napa? Dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya, iku kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? Kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anaknya lagi lahir di asuransikno. Sehingga lagi lahir di tabungan 1 miliar, enggak pas tuwek 10 miliar, sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cina ini misalnya dua anak telu. Kue sing kiai musola langgar penceng ya dia anak telu. Anak lahir hamilnya wis diutangan. Lahir ya nganggo duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang.
Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak imam musola berkompetisi dengan dari lahir wis duwe asuransi. Wene sinau tenan nganti dadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radhi duwe kan milih jalan pintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong buatan nuruti nafsu buatan. Ini masalah kita, masalah sosial kita. Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Mulane iki perlu dingerteni santri-santri. Saake Quran, aku ora ndek warisan saake napa? Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi tirkah. Yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak wa in karat wahidatan falahan nisf wa li abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waras. Wae Quran bakas warisan nganti bulet. Tirkah ngene lho, Jong, nek anak wedok sitok untuk separuh, nek anak luwih sakmene untuk 2/3. Diwarai carane bagi jebule dibagi ra ono. Paham ya? Saiki Qur'ane napa mboten sakit. Paling melanggar iki malah santri. Ngaji ning pondok ngaji faro, tapi ra iso dipraktekno wong ra ono sing dibagi. Lah lha opo direwangi ono gawe aslul masalah, ono raut, ono aul, ono dawil fu, ono sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi. Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan, termasuk ada aturan umum dari Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan, bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anake Cina duwe asuransi tabungan, sing anak telu ora jelas jaminane, mitoni duit utangan, kelahiran nganggo duit utangan. Lho tekan beranjak puber dititipno wong. Wis mbok napa terserah, pokoknya anak kula saged mangan. Ya ini memang takdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kula gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kula pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram? Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya, sehingga uang udah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang. Allah punya sunnah, barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya ini bedean Cina anaknya lahir precet misalnya, di deposito no 1 miliar, 1 miliar ini akan tumbuh besar karena deposito punya Pak Kaji sing sugih didik 1 miliar ditokno sapi kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja 1 miliar, 1 miliar untuk sapi kira-kira. Paham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat timbang pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Paham ya? Sama kok sing melarat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere dia deposito mau 1 juta. Demi anaknya di deposito no. Bungane 1 juta kira-kira sak wulane mau 8.000 napa 800 niku. Pinten? 1.000 1.000. Sekira-kira 1.000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani, dia duit 1 juta anak emprecet butuh kono pitik. Kabeh, padha kabeh. Kira-kira bungane duit 1 juta ning deposito, ambek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam ku bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Ya kula sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar.
Kula pancen mboten nate kula teko teng seminar terbuka. Ngenerangno jolo-jolo mak ora paham-paham. Dari kula sering diundang misalnya bareng profesor, jadi podo utek waras sih. Maksudnya ini mboten repot. Cara gawe rumus mboten apa? Mboten repot. Kula mesti teko nak diundang ngoten karena jelas. Ya paling orang 6, orang 8 ndak lebih. Gue yang pinter pancen yo angel ngoten. Maksudnya niku pancen. Udah wong pinter sing waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak halal dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif, misalnya selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat, apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya ada beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank, itu bodoh. Perbandingan apa? Bodoh. Mestinya cara bandingkan kita tidak usah bank dengan bank. Paham ya? Wong deposito no sak miliar neng bank yo mana? Ditukokno sapi sak miliar buat ternak gen apa mana? Dan itu tidak kalah, tingkat produktivitasnya tidak nopo. Mulane badhe ngaji niki sampean mikir tenan teng anak. Saake anake wong dolim iso kompetisi secara sehat. Mergo wong tuane mikir tenan. Lho anake santri sak enake dhewe ning rumah iki. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Piye oleh didik agama. Lho kula nate melarat lho. Saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah saya pernah melarat. Tapi kula riyen ndonga teng pangeran ya Allah. Saya tidak bisa, tidak boleh menterlankan anak. Kula agar maca ayat Farok itu wisin ke pangeran. Gunane apa ana ayat Farok? Nak mati bludas. Wis bludas malah sing ngopas jenazah mesti nak wonten hak adami nggih hubungi keluarga. Ora duwe tirkah dite hak napa? Ada. Mati ra sopan. Mati mboten apa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah tirkah, anak tirkah dibagi. Sampai Nabi ngendikan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ilamin salasin dimulai sedekatin jariyatin. Nek nek ra sedekah jariyatin ya mata tenan ora ana ilamin salasin, ora ana sedekatin mata beneran itu. Padahal jelas-jelas ning hadis ilah dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sedekatin jariyatin. Jadi kayak nak mati kepengin ora ing qata amaluhu, kepengin ora putus kudu dimulai duwe sedekatin jariyatin. Au ilmin yang tafa'u bi malah ora wong alim ya ora. Paham ya? Awaladin sholihin nak ora duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engko ngaji dititipno wong. Misale mondok nek dititipno wong nah tepan kiai ini kedonya perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurin kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu dimanage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak dimanage secara tertib. Ngaji sak beri dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu dakwah kok ngenteni diundang wong. Nah, orang sing ngundang nggih mboten purun apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak terima. Mergo ora kelompoke dhewe. Lu apa-apaan. Ya kalau warai ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Zuriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli miladunka zuriyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan kok. Tenumannya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum. Harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirkah ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat rada apa blas mareni mun nang ngandel kula nu mareni. Menapa? Mareni. Bisa kok. Kula bolak-balik sering nggih. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir,
Kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam, karena ayam juga nanti akan berkembang, wedhus guru ya akan berkembang. Mulanya saya bilang, para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar tuh kadang kumpul tuh kan begini ya, bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa syariat, sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMT. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama ndak? Mungkin cepat sapi Pak lagi. Sapi, berarti sapi 1 miliar nih ngomong penggemukan tok cepet suka. Wes banding paling sial, paling kecepet sitok mati, paling banter. Nah, kecepet mati podo, dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Kok bank Senturi, ngoten kan jeneng apa? Bangkrut. Ini penting kalau aturaken, karena dzurriyyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim ini rumahaken. Nabi Ibrahim ketika ndakok Nabi Ismail tenggene Mekah, pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terusane sebuti Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan, sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Tegene juz setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minas samar. Apa Nabi itu kedunya? Apa Nabi itu materialistik sehingga setiap kali donga mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup, pasti apa? Sampai anak Julius benas sajdatane diwari warzuqni, orang-orang bifirli tok, Rabbi firri warhamni wajburni, jangan apa? Warzuqni. Sing biasane nak ngomong ra di dhuwit oleh ngomong cokol-kolah fase warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron-sinetron niku. Sing numpak cawah juga katokan cuwekak mbluwodor, supire iku mantan santri kuwetunan. Nak diundang pas sholat dienggo sentak-sentak tas. Ya karena saiki gambarane ngoten, sing di donya Cina satpame alumni pondok, sing di donya ora salat satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik. Artinya dimulai dari anak kita lahir, dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak lahir, aku melarat minimal kayak pitik loro, coba pitik didol ke bapak rokokan, ya kan lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, apa? Bisa.